Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Wiwi Nur Afifa dengan NIM 231101028 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah, pada hari ini kami memiliki kesempatan besar untuk mempresentasikan materi yang sangat menarik, yaitu definisi teknologi terbaru dan Big Data dari sudut pandang kami. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang kampus kita atau UNUGIRI. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro adalah kampus yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi pelopor dalam inovasi dan kreativitas. Kami berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi. Teknologi telah berkembang sangat pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan bagaimana teknologi dapat mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Dari smartphone yang dapat mengakses informasi dalam hitungan detik, hingga sistem kecerdasan buatan yang dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, di balik itu semua, kemajuan teknologi ini ada satu elemen yang sangat penting, yaitu bahan bakar atau Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berharga. Dengan Big Data, kita dapat memahami perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, serta membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk lebih jelas dan detailnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Gusti Wiwi Nur Afifa. Perkenalkan, saya Siti Emilia Khairunisa dengan NIM 231101012. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian teoritis dari materi, yaitu mengenai teknologi terbaru dan Big Data. Menurut Raymond McLeod, tahun 2020, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Artinya, teknologi bukan hanya tentang mesin atau alat, tetapi juga bagaimana pengetahuan digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia sehari-hari, mulai dari komunikasi, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Sementara itu, teknologi terbaru dapat diartikan sebagai hasil inovasi terkini yang muncul dari perkembangan digital untuk menciptakan solusi baru dan meningkatkan efisiensi. Perkembangan ini terus berlanjut karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan cepat. Contoh teknologi terbaru yang sedang berkembang pesat saat ini antara lain: 1. Artificial Intelligence, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya, asisten virtual seperti Siri atau ChatGPT. Yang kedua, Internet of Things, yaitu koneksi antar perangkat melalui internet seperti smart home yang bisa mengatur lampu dan AC otomatis. Yang ketiga, Cloud Computing, yaitu penyimpanan dan pengolahan data di internet tanpa perlu perangkat keras besar. Contohnya, Google Drive dan iCloud. Yang keempat, Blockchain, yaitu teknologi penyimpanan data yang aman dan transparan, banyak digunakan pada sistem keuangan digital seperti cryptocurrency. Yang kelima, Augmented dan Virtual Reality, yaitu teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan digital, sering digunakan dalam game, simulasi, atau pelatihan interaktif. Teknologi-teknologi tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Misalnya, saat kita memesan ojek online, aplikasi tersebut memanfaatkan kombinasi AI, IoT, dan cloud computing agar layanan bisa berjalan cepat dan akurat. Selanjutnya, menurut Victor Myers-Kohnberger dan Kenneth Zucker tahun 2013, Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, cepat, dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan cara tradisional. Big Data penting karena membantu perusahaan dan pemerintah mengambil keputusan berbasis fakta dan pola yang ditemukan dari data. Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang disebut 5V. 1. Volume, yaitu jumlah data yang sangat besar, misalnya jutaan data pengguna media sosial setiap hari. Yang kedua, Velocity, yaitu kecepatan data dihasilkan dan diproses secara real time
Contohnya, notifikasi transaksi online yang muncul seketika. Yang ketiga, variety, yaitu data yang berasal dari berbagai sumber seperti teks, gambar, video, dan sensor. Yang keempat, veracity, yaitu keakuratan data karena tidak semua data yang dikumpulkan pasti benar atau relevan. Yang kelima, value, yaitu nilai atau manfaat yang bisa diperoleh dari hasil analisis data tersebut. Misalnya, digunakan untuk meningkatkan layanan publik atau strategi bisnis. Dengan memahami dan mengelola kelima aspek ini, Big Data bisa menjadi bahan bakar utama bagi kemajuan teknologi modern. Jadi, dari sisi teori, dapat kita pahami bahwa teknologi terbaru dan Big Data saling berkaitan erat. Teknologi menciptakan alat dan sistem yang canggih, sedangkan Big Data menyediakan informasi untuk membuat sistem tersebut lebih cerdas dan efisien. Untuk memahami lebih jauh bagaimana penerapan teknologi ini dalam kehidupan nyata, saya akan menyerahkan penjelasan selanjutnya kepada rekan saya, Sofiatul Anam. Terima kasih teman saya Emil. Halo semuanya, saya Sofiatul Anam, NIM 2311101023, dan saya akan jelaskan penerapan teknologi terbaru dan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada Artificial Intelligence atau AI. AI kini digunakan dalam berbagai bidang, misalnya di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, yang menganalisis perilaku pengguna agar bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Di dunia kesehatan, AI membantu dokter membaca hasil röntgen dan mendeteksi penyakit lebih cepat. Kedua, ada Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan berbagai perangkat seperti CCTV, lampu, dan sensor internet. Kita bisa mengendalikan semuanya dari smartphone. Bahkan di pertanian, IoT membantu petani memantau kondisi tanah dan cuaca. Ketiga, ada cloud computing. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan data tanpa batas di internet. Contohnya Google Drive, Netflix, hingga sistem pembelajaran online. Dan terakhir, ada blockchain dan big data. Blockchain banyak digunakan untuk keamanan transaksi digital, sementara big data digunakan oleh pemerintah melalui sistem smart city untuk menganalisis data lalu lintas, cuaca, dan pelayanan publik. Di sektor UMKM, analisis data membantu menentukan strategi, penjualan, dan promosi. Nah, setelah memahami penerapannya, teman saya, Lia Hamidatul Aufa, akan menyampaikan pandangan pribadi kami tentang bagaimana teknologi terbaru dan Big Data mempengaruhi masa depan kehidupan manusia. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sofiatul Anam atas penyampaian penjelasan yang sangat informatif. Perkenalkan, nama saya Lia Hamidatul Aufa, NIM 2311101002. Di sini saya akan menyampaikan analisis pribadi, dampak, serta penutup presentasi kita mengenai teknologi terbaru dan Big Data di era digital. Jika kita perhatikan perkembangan dunia saat ini, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi fondasi utama dalam aktivitas kehidupan. Banyak aktivitas yang dulu terasa rumit, lambat, dan melelahkan, kini dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan akurat berkat adanya teknologi. Namun, kemajuan teknologi yang pesat ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Ada dampak positif dan negatif yang harus kita pahami dan sikapi secara bijaksana. Yang pertama, yaitu dampak pada dunia kerja dan karir masa depan. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan juga manual perlahan mulai tergantikan oleh sistem komputer otomatis, mesin robot industri, artificial intelligence atau AI, dan machine learning. Contoh nyata dapat kita lihat pada sektor perbankan yang mulai mengurangi layanan manual, digantikan dengan ATM, mobile banking, dan juga digital teller. Namun, bukan berarti manusia tidak dibutuhkan lagi. Justru, teknologi membuka lapangan pekerjaan baru yang jauh lebih besar nilainya seperti data scientist, data engineer, AI dan machine learning, digital strategist, network, dan cyber security specialist. Artinya, dunia kerja tidak hilang, tetapi bertransformasi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, kita harus mulai mempersiapkan diri. Yang pertama yaitu mengembangkan skill digital, yang kedua berani belajar hal baru, yang ketiga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis. Karena kelak yang paling unggul adalah mereka yang mampu beradaptasi.
Yang kedua, yaitu dampak pada dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Platform seperti e-learning, digital library, video pembelajaran, dan juga kelas daring membuat akses pengetahuan semakin meluas. Big Data bahkan memungkinkan lembaga pendidikan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan belajar setiap siswa, menyusun materi pembelajaran yang lebih interaktif dan juga terarah, menilai perkembangan siswa secara lebih objektif dan juga lebih akurat. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter, nilai, moral, etika, dan juga hubungan sosial. Kita tidak boleh sepenuhnya bergantung pada teknologi hingga melupakan peran guru, orang tua, dan interaksi langsung dalam pembentukan kepribadian. Yang ketiga, yaitu dampak dalam kehidupan sosial dan budaya. Teknologi membuat komunikasi menjadi tanpa batas. Kita dapat bertukar pesan, berdiskusi, bahkan bekerja sama dengan orang di berbagai negara hanya melalui perangkat digital. Namun, ada fenomena yang perlu diperhatikan, seperti banyak orang yang secara fisik dekat tetapi secara emosional jauh. Interaksi langsung mulai tergantikan oleh layar. Budaya lokal perlahan tergeser oleh budaya digital global. Oleh karena itu, tantangan kita bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai manusia yang beretika, berbudaya, dan juga berkarakter. Dari seluruh pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa teknologi terbaru dan big data merupakan dasar utama kemajuan di era digital. Keduanya membawa peluang besar untuk inovasi, efisiensi, dan juga perkembangan di berbagai bidang. Namun, kita harus menjadi pengguna yang bijaksana, bertanggung jawab, dan juga berakhlak. Sebagai mahasiswa Unugiri, kita memiliki peran penting bukan hanya sebagai pengikat arus, tetapi sebagai pencipta solusi dan agen perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Marilah kita menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi, bukan sekedar dipengaruhi oleh teknologi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan wawasan dan juga motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan meningkatkan kemampuan Dan IoT membantu